Shalom, Rasmawane, Hawewane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali berjumpa kembali dengan umat Tuhan di pagi hari ini, Rabu tanggal 2 Desember 2020. Apa kabar umat Tuhan? Saya mengharapkan kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Pada pagi hari ini kita akan kembali melihat renungan kita di pagi hari ini, pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Di mana pada pagi hari ini kita masih dalam tema yang sama untuk bulan Desember 2020, yaitu persiapan atau permulaan masa kekekalan. Ya, sebelum kita membaca renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak dan berdoa. Bapa, kami siap untuk membaca firman renungan pagi dari hamba Tuhan Ellen G. White yang kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Permata Allah. Ya. Ayat renungan diambil dari Maleakhi 3 ayat 17. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Ya. Apa maksudnya renungan pagi kita berkata permata Allah? Kalau pada kemarin pagi kita belajar bersama-sama bahwa kenapa Yesus belum datang pada saat sekarang ini. Ada hal-hal yang harus kita perbuat ya dalam persiapan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan pada hari ini kita akan melihat ya permata Allah ya. Mata Allah yang memandang segala zaman tertuju pada krisis yang akan dihadapi umatnya. Bila mana kuasa-kuasa dunia bersiap untuk melawan mereka. Sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Ya, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ya Nyonya White menuliskan kepada kita dalam buku Alfa dan Omega jilid 8, situasi-situasi sulit yang akan dihadapi oleh umat-umat yang tetap percaya kepada Yesus Kristus, hukum-hukum Allah yang kekal. Ya, dan ya dikatakan demikian, ya. Ia yang membelah laut mati di hadapan orang Israel akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Ya. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, rupanya maksud dari permata Allah ini adalah bahwa menjelang akhir kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika situasi yang kita sebut masa yang sulit, masa kepicikan Yakub itu, ya, maka umat-umat Allah yang setia kepadanya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab Maleakhi, mereka akan disayangi, ya, dijadikan harta yang berharga. Itulah sebabnya judul renungan pagi kita katakan permata Allah. Mungkin mereka dalam keadaan yang sulit. Kalau kita baca dalam renungan kita dikatakan bahwa ya, mereka berada di dalam penjara. Mereka berada di tempat-tempat yang membuat mereka sulit tersiksa. Ya, tapi mereka itu adalah permata Allah. Kalau setelah kita baca renungan pagi kita dikatakan bahwa jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu ini, itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapat tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan sampai akhirnya belas kasihan itu tidak ada lagi. Ya, jadi sedikit perbedaan dengan para martir syuhada yang dicatat di dalam buku Kemenangan Akhir pada bab-bab awal, ya, pada masa zaman kegelapan. Ya, kalau para martir, darah mereka itu yang mati untuk Kristus itu akan menjadi bibit kebenaran yang akan tumbuh dengan subur. Tapi beda dengan mereka yang martir atau mati di akhir zaman. Kenapa? Karena pintu kasihan sudah tertutup. Belas kasihan, rasa kasihan di dalam hati mereka yang menyiksa mereka sudah tertutup. Sehingga ketika mereka mati, darah mereka itu tidak akan menimbulkan pertobatan lagi. Ya, tidak akan menimbulkan. Tapi bukan berarti Allah tidak melindunginya. Mari kita baca kutipan yang lain yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa walaupun mungkin kita menghadapi situasi yang sulit oleh karena persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali, persiapan masa kekekalan itu, kita berharga sebagaimana permata di hadapan Tuhan.
Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk kebenaran mereka di berbagai negeri. Ya, sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Umat Allah ada sebagian yang dipenjara katanya, sebagian bersembunyi di daerah-daerah yang terpencil, di hutan-hutan, di gunung-gunung. Wah, masih memohon perlindungan ilahi. Sementara di markas-markas pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah pada saat yang sangat penting ini Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Ya. Situasi ini menjadi gambaran kepada kita. Ya, Nyonya White tidak memberikan kapan itu terjadi, berapa lama waktu itu. Ya, tapi adalah waktu menjelang masa kedatangan Kristus, masa kekekalan sesuai dengan tema besar kita di bulan Desember ini. Sementara umat-umat Allah yang mungkin dimasukkan ke dalam penjara, berdoa di dalam penjara. Sementara umat-umat yang lari bersembunyi di lubang-lubang, ya, di lereng-lereng gunung atau di puncak-puncak gunung yang tersembunyi, berdoa. Ya. Sementara itu di tempat-tempat, ya, di mana orang-orang jahat ini berkumpul untuk menyiapkan serangan yang terakhir. Ya. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan katanya, rombongan orang-orang jahat hampir menyerang, menerkam mangsa mereka. Rasa-rasanya mereka sudah dekat, siap untuk apa? Mencengkram, ya, menangkap akan umat-umat Tuhan. Pada waktu itu, tiba-tiba kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari takhta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap orang percaya yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriak ejekan mereka terhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dan dengan penuh rasa takut mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini masih dalam langkah-langkah awal menjelang masa kekekalan tersebut. Tapi di ujungnya, ya, ada situasi yang lebih sulit dari yang kita hadapi sekarang ini. Tapi renungan pagi kita mengatakan ketika kita setia kepada Tuhan, kita menjadi permata-permata yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Bapak Ibu yang beriman di rumah, mari kita jaga kesetiaan kita. Pastikan suami dan istri, anak-anak kita, anggota keluarga kita tetap yakin dan percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita akan masuk ke dalam penjara, walaupun darah kita harus tercurah, atau kita harus lari ke gunung-gunung, ke lubang-lubang batu untuk bersembunyi oleh karena kuasa kegelapan yang ingin mencengkeram kita. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Pada hari ini kiranya semangat ini menjadi bagian di dalam pekerjaan aktivitas kita. Selain tentunya perlindungan daripada situasi terkait dengan COVID-19 ini. Biarlah semangat ini memberikan semangat kepada kita dalam hari bekerja kita ini. Untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Karena masa kekekalan itu sudah sangat dekat di hadapan kita. Mari setia Bapak Ibu sekalian, ya, kemanapun kita akan melangkahkan hati kita, kaki kita pada hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Ya, walaupun dalam situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Sebelum kita keluar melangkah dari rumah di pagi hari bekerja kita, saya undang jemaat Tuhan, mari kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, sama seperti permata-permata yang berharga. Kami membaca situasi yang digambarkan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Sepertinya menakutkan. Tetapi kami tahu bahwa itu terjadi untuk menunjukkan kemurahan kasih-Mu. Ketika umat Tuhan datang berdoa kepada Engkau, Engkau berjanji akan datang dan menolong engkau. Segeralah datang ya Bapa, karena kami rindu pulang ke dalam kerajaan surga. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami, walaupun dalam keadaan yang paling sulit dan sukar sekalipun.
Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga masing-masing. Tolong jaga lindungi kami. Tolong beserta dengan kami, dengan malaikat-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melewati hari bekerja kami ini dan kembali dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Bapa, sempurnakan doa kami ini ya Bapa di dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dan perbuat hanya untuk puji dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi, kiranya renungan pagi kita menjadi berkat bagi kita dalam hari bekerja kita. Untuk jemaat Tuhan di Argapura secara khusus, saya mengingatkan kita bahwa pada hari Sabat nanti kita akan mengadakan perjamuan suci di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan suci pada hari Sabat nanti. Juga seluruh anggota keluarga kita, ya, sehingga ketika kita datang pada hari Sabat nanti, kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui upacara perjamuan suci. Sekali lagi, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa besok pagi.